Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Wah, nggak terasa ya, hitungan bulan lagi kita ketemu sama Ramadan dan Lebaran. Apa sih yang ada di benak kalian saat mendengar kata Lebaran? Pasti yang terbayang-bayang betapa senangnya saat kita mudik, rempongnya saat menyiapkan segala sesuatu, mungkin persiapan apa aja yang mau dibawa ke kampung halaman, ketemu sama keluarga, ketemu sama orang tua, saling bermaaf-maafan, saling senang, riang gembira, suasananya beda kayak gitu. Pernah gak sih kalian mikir kenapa ya di saat Ramadan hati kita itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih senang, dan suasananya sangat berbeda dengan hari-hari biasa? Tahu nggak kenapa penyebabnya? Yaps, itu semua karena kita sudah kembali ke fitrah, kita kembali suci, semua dosa yang sudah dilakukan atau dikumpulkan selama setahun itu dihapus. Tapi sayang ya, Lebaran itu cuman adanya satu kali dalam setahun. Nah, coba kalian bayangkan lagi, misal Lebaran itu ada setiap hari. Gimana perasaan kalian? Kalian akan merasa tenang setiap hari, kalian akan merasa kedamaian, kalian merasa fitrah setiap hari, bebas dari dosa-dosa kayak gitu ya. Dikisahkan pada suatu suasana Idul Fitri, seseorang pergi ke rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, pada saat itu beliau sedang memakan roti yang sangat keras. Kemudian tamu itu bertanya, suasana hari raya kok makannya masih roti keras kayak gitu? Tapi nggak segaul ini ya pertanyaannya. Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, sesungguhnya hari ini tuh adalah lebaran orang yang diterima puasanya, yang bersyukur atas usahanya dan diampuni dosa-dosanya. Hari ini tuh adalah Id bagi kami, demikian juga besok, dan bahkan setiap hari pun engkau juga bisa lebaran Id seperti ini. Karena penasaran, orang tadi bertanya kayak gitu ya, loh kok bisa lebaran setiap hari, maksudnya gimana? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pun memberikan jawaban. Jika seseorang hamba tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah di hari itu, maka sesungguhnya dia sedang berlebaran. Sahabat, kamu ingat nggak waktu kita kecil dulu, hal yang paling ditunggu saat lebaran itu apa? Dikasih ampau ya, atau dikasih apa ya istilahnya ya, uang. Kalau di Madura apa ya namanya? Ontalan kali. Maaf ya. Kalau di desa kalian apa sih istilahnya? Ya seperti itulah ya. Semakin banyak kita pergi ke keluarga, ke tetangga kayak gitu ya, salim lah istilahnya, minta maaf kayak gitu. Nah, semakin banyak tuh rezeki yang datang, semakin banyak ampau yang kita terima dari orang-orang yang kita salami kayak gitu. Nah, itu baru minta maaf ke manusia loh. Coba deh kamu bayangkan kalau seandainya kalian itu setiap hari minta maaf sama Allah yang punya seluruh dunia ini, yang punya semesta, yang punya segala macam rezeki, yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menahan air laut, yang menguasai semua makhluk. Kalian bisa bayangkan kan? Gimana banyaknya rezeki yang akan Allah berikan ke kita. Kenapa kita harus menunggu lebaran yang datangnya 1 tahun 1 kali? Kenapa kita tidak buat setiap hari? Caranya ya dengan cara kita selalu bertobat, selalu minta maaf ke Allah setiap hari. Kita ke manusia aja pengorbanannya luar biasa ya. Saat lebaran kita mau direpot-repotkan, pesan tiket pesawat, pesan tiket kereta buat pergi ke kampung halaman, meskipun jauh melintasi kota, melintasi provinsi, bahkan pulau kayak gitu ya.
Tapi kenapa ke Allah aja kita nggak bisa seperti itu? Padahal minta maaf sama Allah itu sangat gampang. Kita hanya perlu pergi ke masjid atau duduk di atas sajadah, rasanya kok jadi berat dan jumawa kayak gitu ya. Kita cukup beristighfar sebanyak-banyaknya, kita sholat taubat, kita menangis sama Allah, kita minta ampunan sama Allah. Itu malah kita nggak mengeluarkan biaya sama sekali kayak gitu. Kita nggak perlu antri desek-desekan buat dapetin tiket pesawat ataupun tiket kereta api. Sahabat, kita kemarin sibuk ya belajar tentang gimana caranya sedekah subuh, gimana caranya sholat tahajud, bakti kepada orang tua, menyantuni anak yatim, sholat duha, dan banyak lagi. Yaitu memang salah satu cara untuk percepatan rezeki kita. Tapi banyak yang gak kita sadari, amalan master yang harusnya kita amalkan setiap hari itu adalah istighfar. Istighfar itu adalah percepatan di atas percepatan. Ya, kalau seandainya kalian punya waktu yang sempit kayak gitu ya, terus banyak banget keinginan atau hajat yang ingin kalian wujudkan, salah satu percepatan di atas percepatan yaitu dengan cara istighfar. Coba deh kalian luangkan waktu mulai hari ini ya, saat dengar podcast ini. Setelah kalian mengamalkan beberapa amalan yang sudah kita kenal, misal seperti W40H, sholawat syajaratul nukut 400 kali setelah sholat isya, sedekah subuh, ditambah dengan amalan istighfar. Coba aja istighfar sebanyak-banyaknya dalam hari itu. Kita juga harus sadar ya, jangan sampai lupa satu amalan yang harus kita amalkan setiap hari. Kita minta maaf sama Allah, kita mohon ampun atas segala dosa yang mungkin setiap menit, detik kita lakukan. Amalan istighfar ini memang sedikit ya sorotannya, bahkan sedikit banget yang menyadari keutamaan kita beristighfar setiap hari seperti itu. Nah, karena hari ini kamu sudah tahu amalan istighfar ini, yuk coba kita tambahin amalan sehari-hari kita. Amalan ini bisa disebut juga dengan amalan master ya, karena dia itu amalan percepatan di atas percepatan. Kita bisa bayangkan aja kalau seandainya kita sudah tidak ada batas sama Allah kayak gitu, tidak ada dosa yang menghalangi kita untuk dekat sama Allah, apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan kabulkan. Jangankan kita minta dunia, akhirat pun Allah bakal kasih kayak gitu. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, bila kamu ingin berdoa sementara waktu yang kamu miliki itu hanya sedikit, padahal dadamu dipenuhi oleh begitu banyak keinginan, maka jadikan seluruh isi doamu dengan istighfar agar Allah memaafkanmu, karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa kamu minta. Ya, sedahsyat itu loh istighfar. Ya meskipun gak banyak ya, ataupun jarang orang yang tahu hal ini. Ya itu dia amalan master hari ini. Maafin aku ya, maafin kalau seandainya buat teman-teman yang lama kenal, terus dengerin podcast ini, aku pernah melakukan suatu kesalahan mungkin yang gak aku sengaja ataupun disengaja, entah itu kesalahan kecil ataupun besar. Mungkin ada sifat egois ataupun sombong dan sok tahu selama ini yang mungkin kalian gak suka, tolong dimaafkan. Bantu aku juga ya, doakan, bantu diingatkan kalau seandainya salah, dan temani aku buat terus bisa mengamalkan istighfar ini. Kita sama-sama berdoa. Semoga kita menjadi manusia yang lancar rezekinya karena Allah sudah gak marah lagi sama kita. Itu aja podcast kali ini. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalam.